Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan online dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan statistika. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam proposal penelitian. Sebenarnya bisa diperluas dalam bidang metodologi penelitian ya, secara umum. Jadi alur dalam cara berpikir saintifik lah, terutama dalam bidang penelitian kuantitatif dan penggunaan statistikanya. Secara umum, proposal riset itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah judul, latar belakang, atau misalnya kita ringkas dalam pendahuluan. Kemudian kita lanjut dengan tujuan dan lingkup penelitian. Ini masih dalam kajian pendahuluan. Kemudian ada tinjauan pustaka atau landasan teori. Kemudian dari sana kita bangun hipotesis. Setelah itu maka kita akan melakukan metode penelitian, atau dalam artiannya secara sederhana kita bisa ungkap adalah bagaimana cara kita melakukan penelitian. Kemudian setelah itu kita atur sedemikian sehingga kita bisa menjadwalkan penelitian kita. Bagaimana, kapan kita melakukan studi literatur, kapan kita membangun hipotesis, kapan kita mengambil data, kita menguji data, mengolah, dan seterusnya. Dan itu kita buat dalam jadwal penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran. Secara sederhananya itu. Cuma kalau kita mau ringkas, sebenarnya metode saintifik itu ya dapat diringkas dalam kata imradkar. Ya, dalam kata imradkar. Apa itu? Pertama adalah introduction atau pendahuluan. Kemudian method atau metode penelitian. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan result and discussion. Ya. Hasil dan diskusi. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan C, conclusion atau kesimpulan. Ya. AR. A itu adalah acknowledgement atau ucapan terima kasih. Ya. Kemudian R-nya adalah reference atau daftar pustaka. Nah, dalam penelitian atau dalam membangun penelitian, ketika kita membangun proposal, sebenarnya batasan kita hanya sampai sini, Bapak Ibu. Ya, dari introduction dan methods. Cuma sebenarnya introduction banyak unsurnya, method juga banyak unsurnya. Oke, kita lihat ya. Dalam introduction itu, ini ada beberapa yang bisa kita uraikan ya. Pertama adalah dalam introduction itu perlu ada motivasi ya. Jadi kita jelaskan misalnya Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak, dan kemudian proses menimba ilmu keagamaan itu umumnya dalam sekolah-sekolah non formal atau sekolah-sekolah formal keagamaan yang dibangun atau dikembangkan baik oleh negara atau maupun oleh
swasta dalam artiannya adalah keterlibatan masyarakat. Maka misalnya bla bla bla. Nah, itulah adalah motivasi. Ya, atau kita mengembangkan definisi, misalnya definisi tentang apa itu misalnya metodologi tindakan atau metode penelitian tindakan kelas. Maka kita jabarkan dulu misalnya definisinya berdasarkan pendapat anu, dan seterusnya, ya. Nah, setelah biasanya ada motivasi atau definisi, kita lanjutkan dengan perkembangan ilmu. Ya. Kita akan jelaskan misalnya perkembangan ilmu penelitian ini awalnya diteliti oleh siapa, kemudian berkembang dengan hasil penelitian tentang apa, misalnya kemudian dilanjutkan oleh orang kedua atau tahun kedua misalnya, ya, oleh misalnya Bapak Ibu sendiri misalnya. Nah, kemudian terus. Nah, ini biasanya penelitian mirip dengan penelitian kita bisa sebut adalah sejarah keilmuannya lah. Dalam artinya kita ambil literatur berkaitan dengan bagaimana keilmuan ini berkembang, terus terbangun sehingga sampai sekarang. Nah, ketika kita sudah tahu secara keseluruhannya, jadi dalam artiannya kita sudah tahu garis bangunan besar keilmuan yang sedang kita teliti, maka kita akan lanjutkan dengan mengkritisi, dengan mencari kelebihan dan kekurangan dari penelitian terbaru tersebut, ya. Dari kajian tersebut atau berkaitan dengan kelebihan kekurangan penelitian terbaru tersebut, maka kita akan muncul masalah-masalah, misalnya, ya, bahwa sebuah metode pengajaran yang bagus misalnya ternyata masalahnya adalah penelitian metode tersebut belum diterapkan pada ranah misalnya bidang yang belum tersentuh lah intinya. Misal bagaimana menerapkan sains dalam pembelajaran agama atau memasukkan nilai-nilai agama ke dalam pembelajaran sains, metodologinya belum ketemu. Nah, masalah-masalah misalnya yang muncul itu, baik itu dari perkembangan keilmuan, kemudian kajian-kajian kita terhadap perkembangan tersebut, ya, baik itu penelitian-penelitian terbaru, maka kita akan mulai lanjutkan setelah muncul masalah tersebut dengan batasan. Kita ambil salah satu masalah saja dengan salah satu kajian yang tadi. Jadi kita dari perkembangan ilmu, kelebihan dan kekurangan dan masalah-masalah yang muncul, kita tidak akan menyelesaikan semuanya. Kita hanya pilih salah satu saja, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan batasan masalahnya. Jadi kita ambil salah satu topik yang paling menurut kita akan bisa kita selesaikan, atau kita memiliki solusi, memiliki insight, gambaran kecil berkaitan kemungkinan masalah ini bisa diterapkan atau masalah ini bisa diselesaikan. Oke. Nah, setelah kita memilih masalah atau kita melakukan batasan masalah, maka kita akan melakukan tawaran hipotesis yang kita berikan. Oke, misalnya karena metode A ini memiliki banyak kelebihan, kita akan terapkan metode tindakan ini pada kelas A, misalnya dari tadinya tindakan-tindakan misal bagaimana misalnya pengaruh lagu-lagu keagamaan misalnya dalam meningkatkan misalnya kemampuan berseni anak-anak SMA gitu, ya, ternyata itu cukup bagus misalnya, dan kita akan terapkan hipotesis misalnya secara sederhananya gini, menerapkan pembelajaran seni menggunakan syair-syair keagamaan misalnya pada SMP misalnya gitu. Jadi kita bangun hipotesis baru, jangan-jangan kalau kita berikan treatment A misalnya, maka dia akan menyelesaikan masalah-masalah atau batasan masalah yang kita pilih. Nah, setelah kita tawarkan hipotesis, maka kita buat statement, ya. Tujuan penelitian ini adalah, nah, jadi tujuan penelitian itu adalah statement setelah kita bisa memiliki hipotesis. Setelah kita mengetahui masalah-masalah yang ada dalam penelitian-penelitian terbaru. Setelah
kita mengetahui perkembangan keilmuannya, setelah kita mengetahui motivasi diri kita atau motivasi dalam tim, bahwa masalah yang kita tak miliki, kemudian kita tawarkan hipotesis, itulah menjadi tujuan dalam penelitian ini. Ya, jadi kita tidak membangun tujuan di awal, tapi membangun tujuan itu di akhir, setelah kita mengetahui perkembangan, mengetahui masalah-masalah, memiliki hipotesis awal untuk melakukan penelitian. Nah, disinilah kelebihan kita Bapak Ibu, bahwa ketika kita memiliki banyak mengetahui banyak permasalahan dalam bidang keilmuannya dan kita lakukan batasan masalah, maka kita akan memiliki banyak penelitian dalam misalnya masalah A, B, C, D dan seterusnya. Maka kita hanya mengerjakan A dulu, kita kasih hipotesisnya, ternyata setelah dilakukan penelitian bagus misalnya, baru masuk ke masalah B, masalah C, masalah D, dan itu masih dalam tanda kutip, itu masing-masing adalah satu penelitian tersendiri. Ya, oke. Dan ini adalah satu kesatuan dalam pendahuluan. Jadi kita buat motivasi dulu, kita mengetahui perkembangan keilmuan, kelebihan dan kekurangan dalam penelitian terbaru, kemudian masalah-masalah kita batasi dan kita tawarkan hipotesis, sehingga kita akan memiliki bahwa tujuan memiliki statement ya. Dan ini harus selalu tertulis dalam proposal sebenarnya, bahwa tujuan penelitian ini adalah, jadi, dan statement itu harus selalu tertulis, tidak boleh abu-abu, tidak boleh, bahkan kalau tidak tertulis berarti penelitiannya tertolak. Ya, harus ada selalu statement. Tujuan penelitian ini adalah. Oke. Nah, kita lanjutkan ke metode. Ya. Beda antara metode dan metodologi. Metodologi itu secara keilmuannya, kalau metode istilahnya turunan teknis lah. Ya. Oke. Nah, metode. Metode penelitian. Metode penelitian itu pertama ada 3 unsur ya. Unsur pertama, unsur kedua, dan unsur ketiga ya. Terutama dalam metode penelitian kuantitatif ya Bapak Ibu, ada 3 unsur yang pertama ya. Maka kita harus yang pertama kita harus menjabarkan dulu apa yang dimaksud dengan subjek penelitian kita. Ini harus jelas. Subjek penelitian kita adalah siswa SD di Indonesia, misal pada tahun 19 misalnya 99 sampai 2015 misal. Kita harus jabarkan dulu subjeknya, baik itu populasinya apa, kemudian place-nya, tempatnya apa, kemudian time-nya, waktunya kapan, kemudian misalnya adalah misalnya yang lainnya, intinya adalah berkaitan dengan subjek penelitian ya. Misalnya kita subjeknya adalah madrasah, subjeknya adalah siswa, atau misalnya subjeknya adalah satu kecamatan misalnya gitu ya. Nah, subjeknya harus dijabarkan secara lengkap. Contohnya adalah berkaitan dengan populasi yang kita ukur, berkaitan dengan tempat yang kita kunjungi atau kita ambil datanya, kemudian waktunya kapan ya gitu. Nah, kemudian unsur kedua dalam metode penelitian itu adalah berkaitan dengan tahapan penelitian. Ini harus jelas. Misalnya kita melakukan apa saja, misalnya pertama adalah survei, kemudian kita olah data, kemudian misalnya kita interpretasi ya, atau kemudian telah pakar dan seterusnya. Tahapan-tahapan itu harus jelas ya. Kita mulai misalnya dengan bukan survei, misalnya tentang kunjungan.
atau misalnya kita diskusi misalnya ya. Nah, intinya mirip lah dengan survei misalnya. Atau misalnya kita kuesioner gitu. Itu harus dijelaskan awalnya. Kemudian kita bagaimana cara mengolah datanya, kemudian menggunakan deskriptif apa, kemudian atau menggunakan uji korelasi atau menggunakan analisis tahapan apa gitu. Nah, itu harus dijabarkan. Kemudian setelah kita mendapatkan data terolah ya, atau informasi ya. Artinya kan ketika kita survei kita mendapatkan data ya. Ketika kita mendapatkan data, kita lakukan olah data tersebut. Kita olah data tersebut untuk dapat apa? Dapat informasi Bapak Ibu. Jadi data itu bebas, maknanya bebas ya. Ketika kita mengambil data maknanya bebas, kita lakukan olah data pun juga maknanya masih bebas. Tetapi kita setelah melakukan interpretasi maka kita akan mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Dan nanti ya bergantung kita mau tahapan penelitiannya seperti apa sebenarnya. Yang intinya adalah informasi yang kita dapatkan itu belum tentu yang kita butuhkan ya. Maka kita melakukan bagaimana caranya survei yang tepat, mengolah data yang tepat, kemudian interpretasi, telaah pakar dan seterusnya ya. Nah, itu adalah tahapan kedua dalam metode penelitian yang akan kita lakukan ya, dalam tanda kutip dalam konsep Imradgar ya. Introduction atau pendahuluan, metode atau metode penelitian yang ternyata ada 3. Pertama subjek penelitian, tahapan penelitian, yang ketiga adalah validasi ya. Apa yang dimaksud dengan validasi Bapak Ibu? Nah, itulah. Jadi validasi itu adalah bagaimana cara kita menggunakan kriteria-kriteria yang sesuai atau yang kita butuhkan. Jadi belum tentu data yang kita miliki, informasi yang kita miliki sesuai dengan yang kita butuhkan, maka kita memerlukan validasi ya. Bisa menggunakan uji deskriptif, bisa menggunakan misalnya data terbaru misalnya dari penelitian orang lain, atau misalnya penelitian yang sudah keluar sebelumnya gitu, atau misalnya menggunakan uji-uji statistik gitu ya, atau yang lainnya. Intinya adalah kita memberikan kriteria-kriteria yang sesuai atau yang kita butuhkan untuk mengukur bahwa apa yang kita dapatkan dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya dalam penelitian ini gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi pendahuluan ada beberapa konsep yang perlu kita jabarkan. Kemudian juga dalam metode penelitian juga ini kita perlu jabarkan lebih lengkap lagi gitu ya. Oke, kembali ke slide-nya. Oke, nah ini yang menarik dalam proposal riset. Di sini ada tinjauan pustaka atau landasan teori di poin 4 dan poin 5. Di mana posisinya dalam Imradgar? Secara sederhananya, kalau kita balik lagi ke tadi di konsep dalam scientific research atau nah di pendahuluan sampai poin ke mulai dari motivasi sampai ke motivasi, definisi, perkembangan keilmuan, kelebihan dan kekurangan penelitian terbaru, itu sebenarnya adalah bagian dari tinjauan pustaka, atau juga kalau kita menggunakan definisi-definisi, kemudian perkembangan definisinya, perkembangan keilmuannya, itu masuk dalam landasan teori ya. Apakah di pendahuluan boleh ada pernyataan-pernyataan matematik misalnya, atau pernyataan-pernyataan filsafat? Itu boleh. Kenapa? Karena dalam introduction atau pendahuluan kita menjabarkan secara jelas
apa yang kita ketahui, apa yang kita inginkan, apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami. Ya, motivasi itu apa yang kita inginkan, perkembangan keilmuan adalah apa yang kita ketahui, kemudian apa yang kita pahami itu berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan penelitian terbarunya. Ya, maka muncullah masalah berdasarkan tinjauan pustaka atau landasan teori yang kita miliki. Ya, selanjutnya adalah mau batasan-batasan masalah yang kita lakukan, tawaran hipotesis, kemudian tujuan penelitian, itu adalah hak prerogatif kita, Bapak Ibu. Jadi kita menentukan, setelah kita mengetahui bangunan besar dalam keilmuan yang sedang kita pelajari, maka kita lanjutkan dengan apa yang kita inginkan. Maka setelah kita tahu apa yang kita inginkan dalam statement tujuan penelitian ini, maka kita lanjutkan dengan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang tepat. Nah, metode penelitian yang tepat ada 3 poin. Saya akan ulangi ini. Ada 3 poin. Subjek penelitiannya harus jelas, tahapan penelitiannya harus jelas, diakhiri dengan validasi. Bagaimana kita membuat kriteria-kriteria yang sesuai atau yang kita butuhkan. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah keterkaitan antar unsur. Sebenarnya nggak terlalu penting lah. Tetapi intinya adalah bahwa setiap penelitian kita itu harus melihat bangunan besar dalam keilmuannya. Kemudian kita lihat bahwa ternyata penelitian kita itu penelitian kita adalah melanjutkan apa yang telah dilakukan orang lain atau apa yang telah dilakukan oleh diri kita sendiri sebelum-sebelumnya, waktu S1, S2 atau bahkan mungkin S3 yang pertama kita gitu. Atau mungkin hasil bacaan kita gitu ya, bahwa ternyata hasil informasi yang kita dapatkan ternyata mengarah pada bangunan besarnya seperti apa, kita memperbaiki di bagian mana masalah-masalah yang masih muncul, kita tawarkan hipotesisnya, kita lanjutkan dengan statement tujuan penelitian kita adalah. Oke. Nah, ya di Imradkar kita belum menjelaskan bahwa ada namanya identitas penelitian. Yang dimaksud dengan identitas penelitian adalah judul, siapa penulisnya sebenarnya, ya, apa afiliasinya misalnya, kemudian kita lanjutkan ke latar belakang dan rumusan masalah ya. Sebenarnya judul lebih tepat ya. Judul, penulis siapa, kemudian mata prodinya apa gitu. Nah, itu adalah identitas. Kemudian latar belakang, rumusan masalah gitu ya. Apa judul yang menarik? Nggak ada kriteria dalam penulisan. Bagaimana cara membuat judul yang menarik? Judul itu dibuat terakhir. Kadang dibuat di awal kalau kita sudah punya gambaran besarnya. Tapi ya, buat apa buat judul di pertama? Ya, kita lakukan saja dulu penelitian, baru kita paham. Ternyata penelitian ini berkaitan dengan itu ya. Tapi itu belakangan setelah kita mengetahui bangunan besarnya. Oke. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di awal ya. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk kalimat dalam judul sebenarnya nggak terlalu terikat seperti ini, tapi ya ini salah satu ini sebenarnya silogisme ya, jika maka sebenarnya ya, jika atau bentuk lain lah silogisme, pengaruh A terhadap apa gitu ya, hubungan timbal balik antara kinerja A dengan prestasi siswa misalnya, dampak pembelajaran online terhadap pemahaman dasar dalam pembelajaran misalnya bahasa atau dalam bidang matematik, kemudian peranan bla 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 terhadap bla 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 dan seterusnya ya.
Nah, ini juga dalam proses penelitian ya. Ini sebenarnya apa ya? Udah dijelaskan tadi, tapi intinya ini masih mencampur antara introduction dengan metode gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tugas buat Bapak Ibu. Mohon buat tulisan sederhana lah berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sedang dilakukan Bapak Ibu. Atau bahasa lainnya, buatlah pendahuluan. Seperti ini ya. Tugas ini dikumpulkan karena minggu depan libur, maka mohon dikumpulkan sebelum libur minggu depan. Kemungkinan hari Rabu atau hari Kamis mohon dikumpulkan berkaitan dengan pendahuluan. Oke. Formatnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, mengikuti apa yang sudah saya jelaskan. Mohon perhatiannya dan kumpulkan dengan tepat waktu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.